Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang bisa dikatakan bagus, di mana dividennya 8% dan labanya naik 2 kali lipat. Pertanyaannya, apakah saham ini menarik untuk dibeli? Tapi seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini, selalu ingat, pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham PANS atau PT Panin Sekuritas yang tentunya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perusahaan efek. Untuk detail selengkapnya, teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Kita masuk kepada pemegang saham di mana teman-teman bisa lihat bahwa 39% saham yang beredar di masyarakat dan selebihnya berasal dari pemegang saham mayoritasnya. Teman-teman juga bisa lihat di sini bahwa direksi perusahaan punya kepemilikan saham perusahaan yang mereka pimpin. Sekarang kita masuk kepada probabilitas kenaikan setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat bahwa PANS ini cenderung naik di bulan Juni dengan probabilitas di atas 70%. Tapi untuk di bulan Januari ini sendiri, saham PANS cenderung mengalami penurunan dengan probabilitas kenaikan yang hanya 20% saja. Di mana saat video ini dibuat, harganya masih turun 5% pada Januari tahun 2023. Sekarang kita masuk kepada laporan keuangannya yang dinyatakan dalam jutaan rupiah. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa aset perusahaan berjumlah 2,2 triliun yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, di mana mayoritasnya berasal dari portofolio efek sebanyak 919 miliar rupiah. Selain itu ada juga piutang reverse repo sebanyak 323 miliar rupiah yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Ada juga piutang dari lembaga clearing dan penjaminan sebanyak 335 miliar rupiah. Untuk saldo kas perusahaan hanya 12,69 miliar rupiah yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada liabilitasnya. Tentunya dengan saldo kas yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan liabilitas perusahaan butuh sumber pendanaan yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya, di mana mayoritas hutang berasal dari hutang nasabah pihak ketiga dan hutang pada lembaga clearing dan penjaminan. Ada juga hutang bank sebanyak 25 miliar rupiah yang baru terbentuk di tahun 2022 ini. Nah, untuk sisi ekuitas, perusahaan punya ekuitas 1,5 triliun yang naik dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritas ekuitas berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan penggunaannya. Kita masuk kepada laba ruginya. Laba rugi perusahaan naik dari 298 menjadi 431 miliar di tahun 2022, di mana mayoritasnya berasal dari keuntungan atas perdagangan efek yang belum direalisasi sebanyak 128 miliar dan pendapatan kegiatan manajer investasi sebanyak 126 miliar. Hal ini cukup wajar mengingat saham PANS ini bergerak di bidang perdagangan efek atau yang berkaitan dengan investasi. Sedangkan untuk beban usahanya malah mengalami penurunan dari 168 menjadi 165 miliar rupiah. Sehingga hal itulah yang menyebabkan kenapa laba usahanya naik dari 129 menjadi 265 miliar rupiah. Kita masuk kepada laba bersih perusahaan. Teman-teman bisa lihat bahwa labanya naik signifikan dari 96 menjadi 231 miliar di tahun 2022. Hal ini tentunya disebabkan oleh berbagai aspek seperti yang sudah kita bahas tadi. Untuk historical laba, saham PANS ini punya laba yang bisa dikatakan cukup fluktuatif, di mana pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan, di mana adanya kerugian pada Q1. Kita masuk pada aspek dividen. Saham ini bisa dikatakan konsisten membagi dividen setiap tahun dan punya yield yang menarik. Dividen yield yang dibagikan sekitar 8,2% dengan per 4 kali dan PBV 0,8 kali. PANS ini merupakan salah satu saham yang menarik dari sisi dividen dan punya valuasi per dan PBV yang masih rendah, di mana dengan harga 1.800 mereka punya modal yang sebenarnya 2.100. Artinya harga di pasar masih lebih rendah dari modalnya. Untuk rasio keuangan NPM 53 dengan ROE 19%, angka yang bisa dikatakan cukup baik. Selain itu, DER-nya hanya 45% saja. Meskipun tadi kita sudah bahas bahwa perusahaan punya saldo kas yang sangat kecil jika dibandingkan dengan total liabilitasnya. Kita masuk pada historical harga. Dalam 5 tahun terakhir masih turun 20%, sempat di angka 2.500, tapi sempat juga di angka 625. Dan saat video ini dibuat, bisa dikatakan harganya mendekati harga tertinggi. Kita masuk kepada historical PBV-nya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham ini punya rata-rata PBV 0,67 kali, tapi kini diperdagangkan di atas rata-rata PBV-nya. Untuk itu, teman-teman harus mempertimbangkan hal ini sebelum mengambil keputusan.
Dulunya pernah diperdagangkan di atas PBV 1 kali, tapi pernah juga turun di angka PBV di bawah 0,4 kali. Kita masuk kepada kesimpulan, apakah PANS ini menarik di harga 1815? Menurut saya belum, dengan berbagai pertimbangan yang sudah kita bahas tadi. Meskipun labanya naik signifikan, tapi ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan selain itu. Dan apabila teman-teman memang tertarik membeli saham ini, mungkin bisa menunggu hingga harganya di bawah 1500. Tapi selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi, dan ini hanya asumsi. Asumsi saya bisa benar, bisa juga salah. Untuk itu teman-teman harus analisa dulu sebelum mengambil keputusan, karena kerugian teman-teman yang tanggung sendiri ya. Sebagai informasi, apabila ingin belajar cara menganalisa laporan keuangan, teman-teman mungkin bisa membaca e-book Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Di e-book ini, saya banyak membahas berbagai tips dan analisa terkait laporan keuangan. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan yang tentunya diharapkan bisa membantu teman-teman dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.